Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Febiola dengan BP 21005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana cara kita menyelesaikan studi kasus hidrologi lingkungan. Nah, yang seperti yang sama-sama kita lihat di sini, untuk yang pertama, tabel yang diketahui itu adalah dua tabel yang di awal, yaitu debit dan juga ketinggian muka air. Nah, untuk debit ini dimisalkan Q dan ketinggian muka airnya yaitu H. Untuk soalnya, yang pertama kita tuh memperkirakan nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan 0. Yang kedua kita siapkan kurva lengkung debitnya. Nah, yang ketiga kita tentukan persamaan kurvanya. Nah, setelah dapat persamaan kurvanya, kita langsung menentukan debit aliran sungai tersebut. Nah, terus yang kelima kita menentukan ketinggian muka airnya jika debit alirannya yaitu 6 meter kubik per second. Berdasarkan tabel yang diketahui yaitu tabel Q dan tabel H. Tabel H-nya di sini yang harus kita cari yaitu nilai H0. Nah, untuk mencari nilai H0 nih, kita ambil dua data di tabel yang debit dan juga ketinggian muka air. Di sini saya mengambil tabel nomor 6 dan juga nomor 5. Nah, untuk nomor 6 ini nilai Q-nya yaitu untuk Q1 1,38 dan nilai H1-nya 0,32. Nah, untuk tabel nomor 5 ini kita jadikan Q3 yaitu nilainya 2,13 dan juga nilai H3-nya 0,4. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini untuk mencari nilai Q2 yaitu Q1 dikali Q3 pangkat 0,5 hingga kita mendapatkan hasilnya 1,76,949. Nah, selanjutnya yang harus kita cari yaitu adalah nilai H2-nya. Nah, di sini untuk mencari nilai H2 kita cari menggunakan rumus interpolasi. Nah, di sini masukkan nilai interpolasi. Jadi kita misalkan H2 yang kita cari itu adalah nilai X. Nah, kita masukkan X1-nya nilai Q, X2 Q1, X2-nya yaitu Q3 yang tadi. Nah, nilai Y di sini itu tuh adalah nilai Q2 yang telah kita dapat dari rumus Q1 dikali Q3 pangkat 0,5 tadi. Nah, setelah kita masukkan di rumus interpolasi, kita dapatkan nilai H2-nya yaitu 0,3563. Nah, selanjutnya kita adalah mencari nilai H0. Nah, untuk H0 sendiri, itu tuh berdasarkan rumusnya, H1 kali H3 dikurang H2 kuadrat, dibagi dengan H1 tambah H3 dikurang 2H2. Nah, setelah kita memasukkan semua datanya ke rumus H0, kita dapatkan nilai H0-nya yaitu 0,14193. Nah, langsung kita masukkan ke dalam tabel untuk nilai H0 0,14193 kita masukkan di tabel yang ketiga. Nah, selanjutnya kita cari tabel keempat yaitu nilai H dikurang H0. H di sini yaitu nilai ketinggian muka air. Berarti tabel yang ini kita kurang dengan nilai H0 yang setelah kita cari tadi. Nah, didapatkan untuk masing-masing nilainya seperti ini. Nah, setelah kita dapat nilai hasil H dikurang H0, kita cari untuk tabel keempat yaitu log H dikurang H0 sendiri. Setelah didapatkan hasilnya, kita mencari log Q. Log Q di sini itu debit yang di awal. Setelah dapat log Q, kita kalikan log Q yang di tabel G ini dengan tabel yang log H dikurang H0. Setelah dikalikan, dapat kita hasilnya yang di tabel H. Setelah itu, untuk tabel selanjutnya, yaitu log H dikurang H0 kuadrat. Berarti tabel F ini kita kuadratkan, dapatkan hasilnya tabel I. Nah, selanjutnya itu untuk mencari nilai K, nilai N, dan juga Q logaritmik, kita tuh langsung memasukkan ke rumus yang di bawah nih. Q sama dengan K, H dikurang H0 dipangkatkan N. Nah, kita untuk mencari nilai K dan N-nya, kita misalkan nilai log Q ini adalah sigma Y. Berarti log Q yang telah kita dapat nih, kita jumlahkan, dapat hasilnya, sigmanya segini, 0,636.
Nah, ini nih kita misalkan dengan sigma Y. Selanjutnya, untuk oh, nilai sigma X-nya kita dapat dari penjumlahan log H dikurang H0-nya. Ini adalah sigma X. Kita masukkan ke rumus ini. Sigma Y dikali Y dikurang M log K dikurang N sigma X sama dengan 0. Nah, ini nih kita misalkan persamaan yang pertama. Setelah itu, setelah kita masukkan semua angka penjumlahan sigma yang telah kita dapat tadi, kita akan mendapatkan nilai konstanta K dan juga N-nya. Untuk K sendiri didapatkan hasilnya yaitu 1,0005 dan untuk N-nya didapatkan minus 0,5. Nah, setelah dapat nilai K dan nilai N, di sini kita baru bisa mencari nilai Q logaritmiknya. Nilai Q ini kita dapatkan dari rumus yang di atas. Yang paling atas di sini K dalam kurung H dikurang H0 dipangkatkan N. K-nya telah kita dapat, H dikurang H0 di sini yang penjumlahan yang tadi. Untuk sigma Y, sigma X-nya. Untuk nilai N juga telah kita dapat minus 0, min 0,5. Setelah itu kita dapat nilai Q logaritmik. Seperti tabel yang terakhir ini, tabel L. Nah, setelah dapat Q logaritmik, kita langsung memasukkan ke dalam kurva rating curve-nya. Nah, kurva rating curve sendiri, di sini kita bikin nilai X-nya yaitu, nih, di select data, kita nilai X sendiri, yaitu dari nilai Q logaritmik yang setelah kita cari seperti rumus yang ini tadi. Nah, untuk nilai Y-nya sendiri, itu tuh adalah Q debit asli yang diketahui dari soal. Setelah kita plotkan ke dalam grafik, didapatkan grafik rating curve-nya seperti gambar yang ini. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu soal yang kedua, menyajikan data suatu kejadian hujan di Sungai Limau Manis yang terjadi selama 78 jam. Nah, yang pertama kita tuh harus menggambarkan hidrograf runoff-nya. Yang kedua kita pisahkan aliran dasar dari dalam tanah. Kita pisahkan base flow-nya dengan direct runoff yang pertama. Terus yang ketiga kita tentukan puncak direct runoff-nya. Nah, yang keempat kita tentukan interval waktu dari puncak direct runoff ke titik akhir direct runoff tersebut. Nah, untuk tabel waktu dan debitnya udah diketahui di soal seperti di tabel B dan juga tabel C di sini. Nah, untuk grafik hidrograf direct runoff sendiri yang seperti yang warna merah nih, itu tuh langsung kita masukkan nilai debit dan juga nilai waktunya. Nah, selanjutnya untuk mencari base flow di sini, base flow ini kita perkirakan sendiri untuk nilainya. Nanti untuk mendapatkan direct runoff-nya, nilai base flow dikurang, nilai debit dikurang base flow itu tidak boleh negatif. Baiklah, seperti tadi untuk nilai base flow kita perkirakan sendiri, asalkan nanti debit dikurang base flow-nya tidak dapat hasilnya negatif. Nah, setelah itu untuk nilai direct runoff sendiri, itu tuh didapat dari nilai debit dikurang base flow. Nah, seperti selanjutnya setelah kita dapat base flow dan juga direct runoff-nya, kita masukkan ke dalam grafik hidrograf hidrografnya sendiri. Nah, untuk grafiknya, untuk yang garis merah ini adalah garis direct runoff. Nah, jadi untuk garis hitam yang di bawahnya adalah garis base flow-nya. Untuk yang soal kedua, pisahkan aliran base flow dan juga direct runoff-nya. Nah,
Seperti yang tadi, direct runoff merah dan juga base flow yang warna hitam. Itu tuh dari titik terendah direct runoff sampai ke titik terendah juga di direct runoff yang terakhir. Nah, yang ketiga itu tentukan puncak direct runoff-nya. Setelah kita dapat dari grafik, untuk titik puncak sendiri, itu tuh didapatkan dari direct runoff tertinggi. Nah, di sini nilainya 8,4 untuk waktu 42 jam. Nah, yang keempat tuh tentukan interval waktu dari puncak direct runoff ke titik akhir direct runoff-nya. Puncak direct runoff yang kita ketahui tadi kan yang 8,4 dengan waktu 42. Nah, titik akhir direct runoff kita yaitu di base flow yang ke-1. Kenapa nggak kita ambil titik terakhir? Karena di waktu yang ke-75 ini nilainya tuh udah sama dengan yang terakhir. Nah, jadi untuk loncatannya tuh dari titik yang 75 tuh udah turun dia. Makanya titik akhirnya kita ambil di waktu yang ke-75. Nah, untuk interval waktunya berarti dari 75 ke 42 yang tadi. 75 dikurang 42 itu adalah 33. Jadi interval waktu dari puncak direct runoff ke titik akhir direct runoff-nya yaitu 33 jam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.